Bab 006. Ya sudah kalau gitu aku ke atas dulu ya, pamit Aira kemudian ia menaiki tangga. Sesampainya di kamar ia melihat sang suami yang terlalu fokus pada laptopnya, tidak sadar jika ia masuk ke dalam. Mas makan dulu mas, ujar Aira menarik meja lipat yang biasa ia gunakan untuk membuat laporan. Ah iya bentar dikit lagi, jawab Alvarezel yang masih fokus dengan laptopnya. Itu nanti dulu mas, makan dulu, ujar Aira. Alvarezel menyelesaikan pekerjaannya, dengan cepat sebelum istrinya ini kembali memarahi dirinya. Alvarezel 127. Kemudian menutup laptopnya dan duduk di samping sang istri di bawah. Kamu masak? Tanya Alvarezel. Lia? Udah makan abis ini aku mau bantuin di bawah. Agak keos soalnya, jawab Aira mulai memakan makanannya. Alvarezel ingin kembali pertanyaan namun Aira segera menempelkan jari telunjuknya di mulut sang suami. Sut lagi makan gak boleh ngobrol, ujar Aira, kemudian melanjutkan makannya. 1. Sedangkan Alvarezel masih diam tak menyentuh piringnya sama sekali, Aira kemudian menatap ke arah suaminya yang diam dan menatap dirinya, kenapa enggak Dima? Belum selesai Aira bertanya mulutnya sudah dibekap oleh suaminya. Aira kemudian menepis tangan suaminya, kenapa? Belum selesai bertanya lagi, jari telunjuk Alvarezel menempel di bibir sang istri. Makan? Kalau makan enggak boleh ngomong, ujar Alvarezel mengingat perkataan istrinya barusan. Tak ambil pusing Aira langsung melahap makanannya, beberapa saat makanan di piring Aira telah habis, Alvarezel kemudian menyodorkan piring ke arah Aira. Aira yang bingung dan sudah sedikit kesal dengan suaminya, ia memilih pergi, namun baru ingin berdiri tangannya sudah dicekal oleh suaminya. Mau kemana? Tanya Alvarezel. Mau ke bawah? Kan tadi aku udah bilang, abis makan, aku mau bantuin Risa dan Farah, jawab Aira. Suapin pinta Alvarezel pada sang istri. Apa sih mas, makan sendiri udah gede juga, aku mau ke bawah dulu, ujar Aira. Alvarezel kemudian berdiri dan mengunci pintu kamar Aira, mas kasih kuncinya gak? Kasihan Farah sama Risa, ujar Aira. Kamu lupa sekarang kamu itu istri aku? Kamu tahu kan kewajiban istri itu apa? Ujar Alvarezel dengan menaikkan alisnya menggoda Aira. Dengan kesal Aira kembali duduk di tempatnya tadi dan menyuapi suaminya, yang sepertinya sengaja memperlambat makannya. Ngunyahnya cepet dong mas, gerutu Aira. Sudah Rasulullah itu mengunyah sebanyak 33 kali, masak gitu doang gak tahu, jawab Alvarezel dengan wajah tengilnya. Setelah berkutat dengan sang suami yang sedikit aneh itu, Aira akhirnya bisa turun jam membawa piring kotor bekas makannya tadi dan juga milik Alvarezel. Semakin malam, toko Aira semakin ramai, karena kini ia menambahkan menu kopi dan juga beberapa menu lainnya. 128. Gimana? Tanya Aira. Alhamdulillah makin ramai mbak, jawab Farah. Kamu makan dulu deh, biar kasir aku yang jaga, pinta Aira. Baik mbak, mbak apa boleh sekalian sholat isya? Tadi aku belum sholat isya, tanya Farah. Ya harus kalau itu mah, nanti gantian aja sama Risa, suruh Risa sholat sekalian ya, pinta Aira. Baik Aira kemudian melayani pelanggan satu persatu dengan ramah, dan sesekali mengobrol dengan pelanggan yang sudah lumayan lama, hingga seorang pria turun dari tangga yang memang hanya orang tertentu bisa naik. Siapa lagi kalau bukan Alvarezel yang merasa bosan ditinggal istrinya sendiri di kamar. Alvarezel turun masih mengenakan setelan baju kaos polos berwarna hitam yang ngepres dengan badannya dengan sarung juga berwarna hitam sedikit ada corak putih, ditambah dengan rambut yang sedikit basah, seperti abis mandi. Wah dokter Aira punya karyawan baru ya? Mana ganteng banget lagi? Tanya seorang ibu parubaya yang sering membeli kue di tokonya. Aira kemudian menoleh ke arah di mana ibu itu melihat sang suami. Aira tampak menghembuskan nafas kasar. Para pengunjung banyak yang melihat ke arah Alvarezel sedangkan Alvarezel tersenyum kikuk, karena merasa diperhatikan. Ah, itu bu dia suami saya, jawab Aira tampak ragu.
Loh bukannya pacar Aira itu, Dokter Lukas ya? Tanya ibu tersebut yang memang mengenal Lukas. Ah, belum sempat menjawab Alvarezel sudah menghampiri Aira. Sayang ini kenapa orang-orang pada liatin aku sih? Tanya Alvarezel. Mbak Aira ini uangnya, ujar ibu tersebut sambil memberi uang kepada Aira. Aira kemudian memberi barangnya dan juga kembalinya. Makasih ya Bu, sudah berbelanja di toko kami, semoga bisa datang kembali, ucap Aira. Liam Aira, tapi yang ini lebih oke bisik ibu tersebut pada Aira. Aira tersenyum kikuk kemudian melayani pelanggan di belakang ibu tersebut, sedangkan Alvarezel masih berdiri di samping meja kasir, tepatnya di samping Aira. Saat ibu Parubaya tadi keluar toko Aira, ia berpapasan dengan Lukas dan juga Gabi yang ingin mampir ke toko Aira. Emang kalau bukan jodoh, mau selama apapun hubungan itu, yang tidak akan bisa menyatu. 129. 37. Lukas dan Gabi memasuki toko Aka Bakery, mereka sudah membuat janji dengan Aira sebelumnya. Lukas melihat interaksi Aira dan juga suaminya yang tampak begitu romantis. Aira sedang menata rambut Alvarezel dengan tangannya. Gabi melihat itu semua, ia yakin masih ada Aira di hati Lukas, namun ia akan berusaha untuk membuat Lukas jatuh cinta. Lagian dia dan Aira sekarang menjadi terenan, tidak ada yang Aira sembunyikan dari Gabi, walau awalnya memang Lukas menyembunyikan semuanya. Namun Gabi salut dengan Aira, yang meminta Lukas untuk cerita semuanya biar tidak ada kesalahpahaman. Ayo Mas, ajak Gabi yang melihat Lukas berhenti di depan pintu. Gabi dan Lukas menghampiri Aira dan juga Alvarezel yang sedang berada di meja kasir. Makanya abis keramas tuh keringin dulu rambutnya, ujar Aira yang merapihkan rambut suaminya. Aku udah ngeringin kok tadi pakai handuk, jawab Alvarezel. Pakai hairdryer dong Mas, pakai handuk doang Mas sama saja, sahut Aira. Lukas diam sejenak, syukur kamu sudah menerima semua ini Ra, aku doain kamu selalu bahagia dengan Pakal, gumam Lukas dalam hatinya. Dokter Lukas, sapa Alvarezel kala melihat Lukas dan Gabi di depan kasir. Aira kemudian menghentikan kegiatannya, ia kemudian menyapa Lukas dan juga Gabi. Kakak Lukas, Gabi, udah sampai? Tanya Aira basa-basi. Liani. Ra, maaf kemalaman ya kita. Maaf ya. Sahur Gabi. Enggak kok kebetulan banget kita juga udah close order, jadinya agak santai jawab Aira. Oh ya Mas, minta tolong ajak Mbak Gabi dan Kak Lukas duduk dulu ya. Aku buatin minum dulu, Kak Lukas sama Gabi mau minum apa? Ujar Aira. Enggak usah repot-repot Ra, sahut Gabi. Liara enggak usah repot-repot, imbuh Lukas. Gak apa-apa, sekalian chill dulu kita, saut Ayah yang berusaha mencairkan suasana. Hehehe aku mau itu aja Ra, ais cocolat aja, kamu apa Mas? Sahut Gabi. Aku ais americano saja, sahut Lukas. Aku juga mau els americano juga dong, sayang, sahut Alvarezel yang ikut-ikutan. Aira menatap tajam ke arah suaminya, enggak ya Mas, hari ini kamu udah minum kopi 3 gelas lebih, kamu air putih saja, katanya besok pagi-pagi mau pergi, hari ini cukup untuk kopinya, omel Aira pada suaminya yang juga meminta. 130. Kopi. Tapi. Baru satu kata keluar dari mulut Alvarezel sudah dibekap oleh istrinya. Ndak tapi-tapian Mas, sekarang tolong ajak tamu VIP kita duduk dulu ya, nanti aku kasih brownies lagi 1 potong, ujar Aira menampilkan senyum termanisnya. Dulu senyum itu hanya untuk Kura, tapi sekarang bahkan aku enggak berhak menikmati senyum itu lagi, gumam Lukas dalam hatinya. Lia deh nurut aja sama ibu negara, takut suruh tidur di luar, sahut Alvarezel pasrah. Mari Dokter Lukas, Gabi lanjut Gabi. Ah iya Mbak Gabi, Alvarezel mempersilkan Lukas dan Gabi untuk duduk di tempat yang kosong. Lukas dan Gabi mengikuti Alvarezel di belakang, sedangkan Aira sedang menyiapkan minuman dan beberapa camilan untuk teman mengobrol dengan mereka.
Aira berusaha untuk mengusir perasaannya pada Lukas, walau masih sangat sulit. Alvarezel duduk menemani Lukas dan juga Gabi, mereka bertukar cerita dan saling menanyakan kabar. Tak lama Aira datang membawa minuman dan juga beberapa kue untuk camilan. Silahkan dinikmati Kak, ujar Aira mempersilahkan Lukas dan Gabi, kemudian duduk di samping suaminya. Makasih Yara, ujar Lukas dan Gabi bersamaan. Liam Mbak. Aira memberikan air putih dan juga sepotong brownies untuk suaminya. Ia tahu suaminya sedikit kesal, namun ia juga harus melarang suaminya karena terlalu banyak kopi hari ini. Sedangkan Aira menikmati es teh solo buatan Farah yang tak ada duanya. Bahkan teh solo di toko Aira Farah yang mengidekan. Mau dikit dong, ujar Alvarezel pada Aira yang sedang menikmati es tehnya. Aira kemudian menyodorkan gelasnya ke arah suaminya, Alvarezel kemudian meneguknya hingga habis tak tersisa. Mas kok dihabisin sih, gerutu Aira yang melihat gelasnya kosong. Hehehe, maaf sayang, haus banget soalnya, lagian kamu kasih mas air putih anget, orang hawanya lagi panas gini, syahut Alvarezel. Lukas dan Gabi melihat bertengkaran kecil di dalam rumah tangga yang belum ada seumur jagung itu, bukan bertengkaran hebat, hanya masalah sepele, namun membuat mereka terlihat seperti couple goals dan membuat orang yang melihatnya gemas sendiri, termasuk Gabi. Mereka lucu ya mas, bisik Gabi pada Lukas. 131. Lukas hanya tersenyum menanggapi pernyataan tunangannya itu, ia berusaha untuk tidak terlihat cemburu. Kamu mau nyoba ini gak? Ini enak loh, tawar Lukas pada Gabi untuk mencoba cheesecake-nya. Boleh mas, jawab Gabi tersenyum. Lukas menyuapi cheesecake ke Gabi, dan Aira melihat itu suami. Hatinya terasa panas namun ia juga sadar Lukas sekarang bukan miliknya. Oh ya. Bah, Kak, ini katalog cake-nya, untuk kalian aku kasih diskon spesial, ujar Aira menyerahkan katalog wedding cake. Oh iya? Aku lihat dulu ya, sahut Gabi melihat katalog yang dibawa oleh Aira. Tak terasa mereka mengobrol hingga larut malam, pukul 11 tepat toko sudah tutup dan juga Lukas dan Gabi baru saja pulang. Alvarezel membantu Aira untuk membersihkan semuanya, dari mengelap meja dan menata kursi, sedangkan Risa dan Farah mencuci di dapur. Jam sudah menunjukkan pukul 12, Aira dan Alvarezel sudah naik ke atas. Setelah membersihkan diri, Aira berbaring, ia tak bisa tidur karena tadi ia tidur cukup lama. Ceklek. Suara pintu terbuka menampilkan Alvarezel yang baru saja selesai mandi lagi. Memang di kamar Aira hanya ada kipas angin, tidak ada AC. Mas, kalau mau pulang ke apartemen, pulang dulu saja mas. Besok setelah aku ngembalin motor ke pesantren, aku bakal pulang ke apartemen, ujar Aira yang melihat sang suami sedang mengeringkan rambut. Kamu ngusir aku? Tanya Alvarezel dengan nada sedikit ngambek. Istighfar deh, punya suami ambekan, gumam Aira dalam hatinya. Aira menarik nafas panjang, bukan gitu mas, mas kepanasan kan? Tanya Aira dan diberi anggukan oleh Alvarezel. Nah, daripada mas mandi terus kasihan, nanti malah masuk angin, mending mas pulang ke apartemen kan dingin tuh, jelas Aira. Kalau aku pulang, kamu juga harus pulang, sahut Alvarezel. Aku besok mau ngembaliin motor pesantren, sahut Aira. Orang udah diambil. Sama siapa? Tanya Ira. Aku tadi minta tolong Trian, asisten pribadinya, buat ngembalin motor, jawab Alvarezel dengan entengnya. Kok gitu sih mas? Kan aku yang pinjem, masak yang ngembaliin orang lain sih. 132. Ya udah sih, sekarang kita tidur, besok aku mau ngajak kamu sunmori, ucap Alvarezel kemudian berbaring di samping Ira di ranjang Aira yang begitu sempit digunakan untuk 2 orang. Gak, aku enggak mau ikut kamu, tolak Aira. Gelap. 133. Bab 38. Setelah drama mati lampu semalam, Aira dan Alvarezel memilih untuk pulang ke apartemen, namun sekarang mereka tidur dalam satu kamar yang sama. Alvarezel bangun terlebih dahulu dari Aira. Alvarezel tersenyum melihat pemandangan di sebelahnya.
Aira yang tertidur dengan nafas teratur dan muka yang begitu tenang dan damai. Cantik banget si istri aku ini, gumam Alvarezel sambil mengusap pipi sang istri. Tetap di sisiku sayang, izinkanku membahagiakan dirimu, gumam Alvarezel. Aira mulai bergerak karena sentuhan dari suaminya. Perlahan ia membuka mata. Aira terkejut dan sedikit mundur ke belakang dan hampir jatuh jika Alvarezel tidak menahannya. "Kamu kenapa sih?" tanya Alvarezel yang terkejut. "Mas ngapain di sini?" Bukannya menjawab, Aira kembali bertanya. "Tidurlah, ini kan kamar aku," jawab Alvarezel yang heran dengan pertanyaan sang istri. "Kok aku bisa di sini sih?" tanya Aira yang masih sedikit bingung. Alvarezel menghela nafas panjang, sepertinya sang istri lupa jika mereka sudah sepakat untuk memulai semuanya dengan baik. "Kamu lupa? Kita kan sudah sepakat untuk mulai belajar mencintai satu sama lain, kita juga sudah sepakat untuk tidur satu kamar, sepakat untuk menjadi suami istri seperti orang lain," jelas Alvarezel. Aira tampak menepuk dahinya, lupa dengan semua kesepakatan yang ia buat dengan suaminya. "Maaf mas, aku lupa beneran," ujar Aira mendekat ke arah suaminya itu. Alvarezel pura-pura marah dengan melipat tangannya di depan dada dan memayunkan bibirnya. Aira yang melihat itu merasa geli, namun ia juga terhibur dengan tingkah suaminya. Aira mulai mendekat lalu memeluk sang suami. "Maaf ya mas. Janji deh enggak akan lupa lagi," ujar Aira. Namun Alvarezel masih tetap dengan posisi yang sama, tidak bergerak sama sekali. "Aku masakin makanan kesukaan kamu deh sebelum kita pergi," bujuk Aira. Namun bukan Alvarezel jika ia tak menggunakan kesempatan seperti ini. Ia kemudian menggelengkan kepalanya lalu menunjuk pipinya dengan jarinya. "Cium baru aku maafin," ujar Alvarezel. Aira kemudian sedikit menjauhkan badannya. "Ih gak mau ah. Itu mah emang maunya kamu," ujar Aira. "Ya sudah, aku ngambek sama kamu," sahut Alvarezel. Aira kemudian mencium pipi kanan milik Alvarezel agar drama ini berakhir dan mereka bisa sholat tahajud. 134. "Sini belum?" ujar Alvarezel menunjuk pipi kirinya. Aira kemudian menuruti sang suaminya yang kini berubah menjadi sedikit kelingi. Namun Alvarezel kembali mencuri kesempatan sambil menunjuk ke bibirnya. "Enggak, itu kamu Ermang modus, udah itu dua," sahut Aira kemudian hendak turun dari ranjang. Namun tangan Alvarezel lebih cepat dan lebih kuat untuk menarik badan Aira yang kurus. Alvarezel mulai mencium bibir sang istri, dan perlahan mulai melumatnya. Di awal memang Aira menolak dan mendorong sang suami. Namun lama-kelamaan ada perasaan yang sulit diutarakan dan juga ia mulai menikmatinya. Hingga akhirnya mereka mendengar azan subuh berkumandang, mereka pun mengakhiri ciuman panas tersebut. Aira tampak sedikit kesal dengan suaminya yang begitu modus, sedangkan Alvarezel tampak lebih segar setelah mendapatkan ciuman dari sang istri. Memang bukan ciuman pertama bagi mereka pernah melakukan saat Alvarezel hendak mengoperasi. Namun di benak Aira masih ada rasa malu dan canggung walau ia pandai menutupinya. Aira kemudian bergerak dari tempatnya untuk mengambil wudhu, disusul oleh Alvarezel. Alvarezel menunggu sang istri di dalam kamar mandi. Saat balik badan Aira terkejut dan hampir terjatuh jika Alvarezel tak memegang tangannya. Namun seketika Aira tersadar dan berteriak, "Mas Ol, kan jadi batal wudhuku," gerutu Aira dan kembali mengambil wudhu. Alvarezel bukannya kesal, ia malah senang membuat istrinya kesal, karena menurutnya Aira begitu menggemaskan ketika sedang marah-marah. Namun Alvarezel juga tak ingin membuat mood sang istri rusak, ia punya batasan untuk menggoda sang istri. Setelah Aira selesai mengambil wudhu, kini gilirannya untuk mengambil wudhu. Setelah itu selesai wudhu, Alvarezel melihat sang istri yang sepertinya melaksanakan sholat qobliyah subuh. Alvarezel menunggu sang istri selesai sholat, setelah itu ia juga melaksanakan sholat qobliyah subuh. Mereka sholat subuh berjamaah. Aira tertegun kala mendengar lantunan surat yang merdu keluar dari mulut suaminya. "Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi."
Alvarez dan Aira menyelesaikan kewajibannya sebagai muslim, setelah itu mereka tak lupa membaca zikir pagi. Setelah membaca zikir pagi, Alvarez melanjutkan memurojaah hafalannya sedangkan Aira melanjutkan mimpinya dengan bantalan paha suaminya. KKTT. Kini Alvarez dan Aira sudah berada di titik kumpul. Alvarez janjian bersama teman-temannya untuk Sunmori. 135. Lebih tepatnya touring, karena mereka akan menginap di daerah Bandung. Kalau pegel bilang ya, ujar Alvarez pada sang istri. Aman aku mau serong ya gak, jawab Aira dengan nada sedikit tengil. Satu persatu teman Alvarez datang dan membawa pasangannya. Aira juga berkenalan dengan yang lainnya. Mereka menerima Aira dengan baik, hingga akhirnya orang yang tidak tunggu tiba, yaitu Satria, salah satu teman tongkrongan Alvarez dulu dan saudara kembar Maura. Satria membonceng seorang cewek yang tak lain adalah Maura. Dalam kelompok tersebut yang belum menikah adalah Satria saja. Wey bro, sorry telat, nih cewek satu maksa buat ikut, ujar Satria pada teman-temannya. Ya sudah sih, gue kan nemenin lu, sahut Maura. Santai bro, kita juga lagi cek ulang bersiapnya, lagian beruntung lu ajak Maura, kalau gak lu bakal jadi nyamuk, soalnya kan Al udah nikah, sekarang bini ya juga dibawa tuh, ujar salah satu teman Alvarez sambil menunjuk ke arah Alvarez yang sedang membenarkan hijab Aira. Bukannya mereka belum menikah ya? Tanya Maura yang memang belum tahu jika Alvarez telah menikah. Mereka udah nikah, tapi belum dikasih tahu aja sama publik terutama lingkungan rumah sakit, jawab Satria yang memang saat itu datang ke nikahan Alvarez dan Aira. Kenapa? Tanya Maura lagi. Tahu? Lu tanya aja sendiri, bukannya lu udah mulai kerja di rumah sakitnya Alia, emang gak ada gosip di antara mereka berdua yang lu denger? Tanya Satria balik. Enggak sih, setahu gue dia cuma temannya adiknya Al, jawab Maura yang berbohong. Takut huru-hara kali, makanya disembunyiin dulu, lanjut seorang teman Al lainnya. Obrolan mereka berhenti di situ karena Alvarez datang menghampiri mereka, dan setia menggandeng tangan istrinya. Aduh, kulkasnya udah rusak bro, ejek Satria melihat tangan Alvarez yang melingkar di pinggang sang istri. Makanya nyusul, sahut Alvarez kembali skakmat Alvarez. Sedangkan Maura tengah beradu dengan pikirannya yang tidak terima lelaki yang ia cintai kini sudah menikah dengan wanita lain. Gue harus bisa rebut Al dari dokter itu, tapi dia teman dekat adiknya Al, dilihat kemarin juga adiknya Al begitu dekat dengan dokter itu, gumam Maura. 136. 39. Setelah melakukan briefing dan berdoa kini mereka mulai melajukan motor masing-masing. Banyak istri dan pasangan rentenan Alvarez yang mengagumi Aira, selain cantik ia juga ramah sekali, gampang untuk bergabung dengan mereka. Aira mengenakan outfit yang senada dengan sang suami, celana denim dengan jaket kulit dan hijab segi empat yang diikat ke belakang dan tak lupa juga dengan sneakers Coldplay. Beb, Al tampak beda ya, ujar salah satu teman Alvarez pada pasangannya. Lia Beb, udah enggak kaku lagi kayak biasanya. Aira juga baik, ramah lagi, dia ternyata dokter Obgyn tahu Beb, jawab wanita tersebut. Syukurlah kalau Al bisa dapetin pasangan yang tepat ya. Sedangkan Aira kini sedang menikmati angin segar, yang sudah lama tidak ia rasakan, semenjak bekerja ia jarang sekali menikmati liburan, jika ada waktu kosong pasti ia membantu di toko. Kamu seneng gak? Tanya Alvarez pada sang istri. Seneng banget, makasih ya mas udah ngajak aku jalan-jalan, rasanya udah lama aku enggak menikmati liburan kayak gini, biasanya kalau libur jaga toko, jawab Aira yang begitu senang. Sama-sama sayang, aku akan mengusahakan apapun yang membuat bahagia, sahut Alvarez. Aira tertegun kala Alvarez memanggilnya sayang. Hatinya berdebar, ia diam sekejap, apa ia sudah mulai mencintai suaminya, jika memang sudah ia berharap hubungannya dengan sang suami akan baik-baik saja ke depannya. 4. Peluk dong, masak pegangan jaket, pinta Alvarez menarik pelan tangan sang istri. Aira hanya mengikuti tampak ragu,
namun ia beranikan diri untuk menyadarkan kepalanya di punggung suaminya. Bukan keberatan Alvarezel senyum penuh kerenangan. Di belakang mereka Maura sedang menahan api cemburu apalagi ia mendapati Aira yang memeluk dan bersandar di punggung Alvarezel. Alay banget sih, gerutu Maura. Setelah menempuh perjalanan 7 jam mereka akhirnya sampai di tempat glamping yang sudah mereka siapkan. Mereka sampai sudah lumayan sore, setelah pembagian kamar, mereka akhirnya menuju kamar masing-masing, lebih tepatnya tenda, karena mereka memilih tempat yang penginapan glamping bukan villa atau hotel. Capek sayang? Tanya Alvarezel ada Aira yang merebahkan tubuhnya di bingbang yang ada di setiap kamarnya. Lumayan sih, tapi seru juga, boleh ikut lagi gak kalau ada lagi? Tanya Aira excited. 137. Boleh dong, dan pasti aku akan ajak kamu kan istri aku, sahut Alvarezel menghampiri sang istri dan kemudian ia memeluk tubuh Aira. Aira tak menolak ia akan berusaha untuk menjadi istri yang baik untuk Alvarezel. Aira memainkan rambut sang suami yang sedikit agak panjang. Boleh gak malaran ini? Tanya Alvarezel yang mungkin sudah ingin berbuka. Gak lucu gak sih mas? Kalau kita liburan malah jalanku nanti beda, gimana setelah dari sini? Bukannya maksud nolak tapi gak enak aja sama yang lain jawab Aira mencoba memberi pengertian pada suaminya. Alvarezel sedikit kecewa tapi dia juga tidak boleh egois karena ia ulahnya, sang istri tidak menikmati liburannya. Alvarezel semakin mengeratkan pelukannya, kemudian ia mencari posisi yang nyaman untuk menikmati itu semua. Aira sedikit merasa bersalah, namun juga apa kata teman-teman sang suami jika mereka baru melakukan hubungan suami istri padahal mereka nikah sudah 1 bulan lebih. Aira memainkan ponsel sambil memainkan rambut sang suami, ia merasakan hembusan nafas yang teratur dari suaminya, ia mengeceknya ternyata benar Alvarezel tertidur pulas di pelukannya. Jam menunjukkan pukul 4:30, Aira membiarkan sang suami tidur sebentar, sambil menunggu maghrib pasti sang suami lelah. Aira memandang sang suami yang sedang terlelap, terima kasih sudah mengajakku untuk menenangkan pikiran dari banyaknya beban ini, aku janji setelah ini aku akan berusaha menjadi istri yang baik untukmu, tolong bimbing aku, untuk menjadi lebih baik, gumam Aira sambil mengusap rambut Alvarezel. Tak terasa azan maghrib sudah terdengar dari ponselnya. Aira begitu menikmati wajah tampan sang suami. Mas bangun mas, udah maghrib ujar Aira suaminya. Hal itu bukannya membuat Alvarezel terbangun, namun ia semakin nyenyak. Aira masih berusaha membangunkan suaminya, hingga 5 menit Alvarezel tak kunjung bangun, terpaksa Aira berteriak telat di telinganya sang suami yang berada tepat di bawah mulutnya. Mas Ali, bangun udah maghrib, teriak Aira. Dan benar saja Alvarezel langsung membuka matanya dan duduk tepat di samping Aira. Alvarezel duduk sambil menggosok telinganya yang berdenging karena teriakan Sanve istri yang ternyata 11-12 dengan teriakan sang adik. Kenapa sih sayang? Bisa bangunin pelan-pelan kan? Gerutu Alvarezel. Aira kemudian mengubah posisinya duduk, aku udah bangunin kamu pelan ya. Dari 5 menit yang lalu, 5 menit yang lalu suamiku, jawab Aira menekan kata 5 menit. Ya maaf, biasanya aku juga gampang bangun kok, ujar Alvarezel membela dirinya sendiri. 138. Ya sudah mandi dulu sana gantian, keburu waktu maghrib selesai pinta Aira pada suaminya. Mandi bareng, sahut Alvarezel. Dengan cepat Aira menggelengkan kepalanya, pasti bukan hanya mandi jika mereka mandi bareng. Aira kemudian menuntun sang suami ke arah kamar mandi. Mandi sendiri dulu, keburu Isya, ujar Aira kemudian menutup pintu kamar mandi. Sedangkan Alvarezel tersenyum, pernikahannya kini ada perkembangan walau ia tahu pasti istrinya belum sepenuhnya mencintai dirinya. Sedangkan Alvarezel semenjak ia mengucapkan ijab kabul, mungkin rasa itu sudah hingga di hatinya dan menggeser nama Naura yang ia kagumi, atau bahkan menggeser nama Hafa wanita yang ia cintai selama ini.
Di luar Aira menyiapkan baju ganti untuk suaminya, dan baju ganti dirinya. Setelah itu ia keluar kabin dan menikmati sungai yang berada di depan kamarnya. Setelah menoleh ke arah samping terdapat Maura yang sedang menikmati secangkir minuman hangat. Aira menyapa dengan senyum ke arah Maura. Namun sepertinya mood Maura tidak bagus, ia melihat Maura masuk ke kabin miliknya dengan kesal. Tak ambil pusing Aira pun masih menikmati keindahnya dengan suara air yang mengalir cukup deras. Cukup lama Aira menikmati itu semua, tiba-tiba saja seseorang memeluknya dari belakang, siapa lagi kalau bukan suaminya yang kini cukup berubah sifatnya 180 derajat. Mas, pekik Aira. Kamu aku cari di dalam gak ada ternyata di sini, maghrib-maghrib malah bengong di sini, kamu mikirin apa Ujar Alvarezel yang menaruh dagunya di bahu sang istri. Enggak ada, aku cuma menikmati ini semua, sambil nunggu kamu mandi tadi, udah yuk masuk, aku mau mandi keburu azan Isya, sahut Aira dan kemudian masuk ke dalam. Aira terkejut dengan perilaku suaminya, ia memegang pipinya yang terasa panas, kemudian ia menuju ke kamar mandi, melihat kaca pipinya begitu merah. Aduh, kenapa gue salting ya? Gumam Aira. Sedangkan di luar Alvarezel tampak gemas melihat pipi merah sang istri yang dilihatnya sekilas sebelum Aira berlari masuk. Gemes banget sih. 139. 40. Setelah sholat Isya mereka berkumpul di samping tenda Alvarezel dan Aira, untuk makan malam. Menu malam ini adalah suki-sukian, para perempuan berbagi tugas untuk menyiapkan makanan begitu pula dengan Aira yang dipercaya membuat bumbu. Awalnya Aira diberi tugas untuk memotong buah, dan menggoreng pisang, namun karena ulah Alvarezel yang bilang jika Aira pandai memasak, akhirnya Aira dipercaya untuk membuat bumbu. Gimana mbak rasanya? Tanya Aira saat meminta istri teman Alvarezel yang bernama Askia mencoba masakannya. Wah enak banget Ra. Rasanya mantep, lebih enak ini daripada yang di restoran-restoran, puji Askia. Ah Mbak Askia bisa saja, nanti aku terbang loh, balas Aira. Bisa saja kamu, nanti kalau kamu terbang biar ditahan sama Gus Al, iya gak? Bucin banget dilihat-lihat. Aira mulai nyaman mengobrol dengan Askia, biasa saja Mbak, suami Mbak juga bucin, sahut Aira. Hahaha itu mah bisa dilihat semua orang, tapi kalau Gus Al yang bucin dan itu ditunjukkan ke semua orang, hal yang perlu diapresiasi untuk orang yang berhasil meluluskan hatinya, sahut Askia. Emang Mas Al kenapa Mbak? Tanya Aira yang sedikit penasaran. Wah gila Ra, sebelum nikah dia tuh cuek banget, ngomong sama kita-kita nih yang cewek hanya iya, enggak, masak, gitu doang, jawab Askia yang memang suka sekali menggoda Alvarezel, bukan menggoda genit atau apapun itu lebih kepada jahil. Lihat sih Mbak, awal-awal emang gitu, tapi entah kenapa bisa jadi seperti itu, padahal aku gak kasih pelet loh sahut Aira bercanda. Enggak dikasih pelet aja udah kebelet, apalagi dikasih pelet iya gak? Aira dan Askia tertawa mengalihkan perhatian seorang Alvarezel yang sedang berbincang-bincang dengan sahabatnya, ia bersyukur dapat melihat istrinya tertawa tanpa beban, semoga saja ia mampu membahagiakan sang istri. Tak lama Aira dan Askia memanggil semuanya karena makanan yang mereka buat sudah matang. Mas mau seberapa? Tanya Aira ketika mengambilkan makan untuk sang suami. Secukupnya saja sayang, jawab Alvarezel yang mendapat ejekan dari teman-temannya. Aduh kokwit banget si pengantin baru ini, ujar salah satu teman Alvarezel. Alvarezel hanya tersenyum, ia melihat sang istri yang pipinya sudah berubah jadi merah, karena tersipu malu. Setelah makan dan mengobrol cukup lama, mereka kembali ke tenda masing-masing. Alvarezel sedang menunggu istrinya, sambil mengecek pekerjaannya dari ponsel. Tak lama Aira keluar sudah berganti pakaian tidur panjang dan masih mengenakan hoodie milik suaminya. 140. Kenapa masih pakai hoodie? Tanya Alvarezel. Dingin banget mas, kayaknya aku salah bawa baju, bajunya panjang sih tapi tipis banget, sahut Aira. Ulu-ulu,
Sini aku peluk, ujar Alvarezel sambil merentangkan tangannya. Dengan senyum dan tanpa keraguan Aira menjatuhkan dirinya di pelukan suaminya. Kasian banget si istriku ini, ujar Alvarezel menyibakkan rambut Aira yang menutupi wajahnya. Tipis banget emang. Tanya Alvarezel menanyakan baju yang dibawa sang istri. Aira tak bersuara hanya menganggukkan kepalanya, lalu mencari posisi ternyamannya di dada bidang sang suami. Tak lama Alvarezel merasakan hembusan nafas yang mulai teratur dari sang istri. Ia melihat Aira yang cepat sekali tertidur. Alvarezel membenarkan posisi tidur Aira, melepas hudainya karena pasti ia tidak nyaman dan membalut tubuh Aira menggunakan selimut. Tidur yang nyenyak ya. Sayang, gumam Alvarezel kemudian menyusul Aira ke alam mimpi sambil memeluk erat sang istri. KTTTK. Keesokan harinya mereka menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, bermain fasilitas yang ada dari rafting hingga main api. Tak terasa waktu sudah memasuki asyar. Aira sangat menikmati liburan kali ini, dari tempat yang seru dan juga mengenal banyak teman baru. Setelah selesai mereka kembali ke tempat masing-masing di kamar Aira dan Alvarezel sedang terjadi perang yang membuat Aira geram dengan sang suami. Saat sedang mandi tiba-tiba saja suaminya masuk tanpa izin dan mandi bersama dirinya, alhasil mereka bukan hanya mandi. Hingga pukul 4:30 sore mereka baru saja menyelesaikan ritual di kamar mandi. Muka Aira tampak kesal, pasalnya mereka juga belum melaksanakan sholat duhur dan juga asyar. Udah dong sayang, maaf tadi mas gak tahan mau buang air kecil. Terus ada pemandangan indah masak dianggurin si sayang, ujar Alvarezel meminta maaf pada sang istri. Cepet ih, keburu maghrib, kita juga belum sholat duhur, sahut Aira. Sebenarnya Aira tidak marah jika suaminya meminta haknya sekarang, namun sang suami tidak tahu tempat dan waktu yang membuat dirinya kesal. Setelah melaksanakan sholat dengan waktu free, Aira menikmati teh hangat buatannya di depan tenda yang langsung melihat sungai. Alvarezel menyusul sang istri, ia juga membawa secangkir kopi yang tadi dibuatkan oleh Aira. 141. Kamu masih marah sayang? Maaf ya. Aku janji bakal nunggu kamu siap, ujar Alvarezel yang duduk di depan sang istri dan bersandaran di kaki Aira. Nunggu apa? Orang udah dilakuin. Pakek bilang nunggu aku siap, gerutu Aira dalam hatinya. Sakit gak? Tanya Alvarezel pelan sambil mengubah posisi duduknya menghadap ke arah Aira. Aira melihat wajah bersalah sang suami tidak tega, ia ingin tertawa melihat ekspresi Alvarezel yang begitu takut dan merasa bersalah. Maaf ya ucap Alvarezel kembali. Tidak tahan lagi Aira tertawa karena melihat ekspresi sang suaminya yang biasanya tegas, berwibawa kini memohon maaf pada seorang perempuan dan itu dirinya. Kok ketawa sih? Tanya Alvarezel. Aira memegang rambut sang suami, dan kemudian mencium singkat pipi suaminya. Aku enggak marah cuma kesal aja, kamu ngelakuin itu enggak tahu tempat dan waktu, coba kalau enggak aku gigit sini, sambil menunjuk ke arah dada bidang milik suaminya, kamu pasti lanjut sampai maghrib kanu, ujar Aira berbisik takut ada yang mendengar. Beneran kamu enggak marah? Tanya Alvarezel lagi untuk memastikan istrinya tidak marah. Lia suamiku, yang seperti kulkas tapi lagi mati lampu, jawab Aira. Siapa yang kayak kulkas? Orang aku orangnya tuh hangat, romantis, humoris sahut Alvarezel. Satu lagi klingi, tambah Aira. Kalau sama kamu doang. Aira dan Alvarezel tertawa semua orang melihat mereka mengatakan pasangan yang serasi, berbeda dengan Maura yang sedari tadi kesal melihat keromantisan Aira dan juga Alvarezel. Waktu maghrib tiba, Aira dan Alvarezel melaksanakan sholat berjamaah setelah sholat tak lupa mereka menyempatkan membaca Al-Quran. Semenjak menikah dengan Alvarezel, Aira belajar banyak tentang Al-Quran jika ada waktu senggang. Makin bagus aja bacaan istri mas ini, puji Alvarezel dengan bacaan sang istri. Siapa dulu dong gurunya Gus Hairil Rafai Alvarezel gitu loh, jawab Aira dengan tengel.
Bisa saja kamu, sahut Alvarezel mengusap kepala sang istri yang tertutup mukena. Totekkktttt. Setelah Isya mereka kembali berkumpul di tempat yang sama, kali ini menunya Baan dan Aira yang dipercaya untuk membuat segala bumbu dan sambalnya, yang lain tinggal memanggang dagingnya. Setelah selesai dan mengobrol sebentar Alvarezel pamit kembali ke kabinnya dan menarik sang istri. 142. Tumben, dia duluan, biasanya kalau kumpul dia paling akhir baliknya, ujar Satria. Ya elah Sat, namanya juga pengantin baru, makanya nikah biar tahu rasanya, sahut salah satu teman Satria bernama Axel. Gue harus rebut Al dari dokter sok baik itu, gumam Maura menatap ke arah tenda tempat Aira dan Alvarezel yang di dalamnya dua insan sedang menumpahkan rasa kasih sayang. 143. 41. Uwekek. Zahira sedari kemarin terus mual dan pusing, tidak nafsu makan, ia berpikir jika ia hamil. Sayang ini tes packnya, ujar Bara yang baru saja pulang membawa tes pack pesanan sang istri. Makasih mas, aku cek sekarang ya. Ujar Zahira kemudian menuju ke kamar mandi. Setelah menunggu beberapa saat Bara melihat sang istri keluar dengan wajah lesu, dan ada raut wajah sedikit kecewa, namun matanya sedikit berair. Bara dengan cepat menghampiri sang istri, ia sudah menduga dari ekspresi sang istri, mungkin memang sang istri hanya masuk angin. Udah gak apa-apa sayang, kan kita bisa coba lagi, jar Bara menenangkan sang istri. Zahira kemudian menunjukkan beberapa tes pack yang dibeli oleh suaminya. Mas aku hamil, teriak Zahira. Bara tampak sedikit bingung, namun tak lama ia tersadar, ia pun memeluk sang istri. Beneran sayang? Tanya Bara untuk memastikan. Garis 2 mas, ucap Zahira menunjukkan tes pack yang ia coba tadi. Bara mengamati tes pack tersebut, kemudian ia bersujud syukur atas rezeki yang diberikan kepadanya. Zahira sudah menangis terharu, beberapa hari ini memang dia terlihat tidak enak badan dan sering sekali mual. Terima kasih sayang, ucap Bara pada sang istri dan memeluknya. Besok kita cek ya, ujar Bara. Zahira kemudian melepas pelukan suami, mas boleh gak kita ceknya nunggu Aira? Aku ingin kasih kejutan Aira. Besok kita usge mandiri saja ya, ujar Zahira. Bara yang tahu kedekatan sang istri dengan kakak iparnya hanya mengiyakan, sang istri juga lebih tahu karena ia juga dokter obgyn dan tahu keadaannya bagaimana. Lia boleh. Tapi jangan capek-capek ya. Kalau ada operasi tolong alihkan ke yang lain dulu ya, peringat Bara. Lia mas, makasih ya, kita kasih tahu Uma sama Mama yuk, ujar Zahira. TTHTTTK. Keesokan harinya Alvarezel dan rombongan ingin kembali ke Jakarta, namun Alvarezel izin untuk memisah ia akan melanjutkan perjalanan ke Malang, bersama istrinya hitung-hitung honeymoon. Tapi Alvarezel tidak menggunakan motor, ia sudah meminta sang asisten untuk mengirim mobil dan beberapa baju untuk dirinya dan juga Aira. 144. Pengantin baru honeymoon mulu, sindir Satria. Yah iri aja lu bro. Makanya nikah, skakmat Alvarezel. Gimana mau nih? Orang belum juga nikah, walau cuma beda 5 menit, tetap aja nggak boleh dilangkahin sahut Satria menuju ke arah Maura. Ye, bawa-bawa gue, kalau mau nikah ya. Nikah aja sih, omel Maura. Udah ah. Malah berantem ya udah kalau gitu Al kita duluan ya. Ujar Axel. Oke bro, hati-hatinya ah, sahut Alvarezel. Alvarezel dan Aira menatap kepergian teman-temannya, mereka masih menunggu mobil yang belum datang. Namun tak lama mobil kesayangannya tiba, yang dikendarai oleh asistennya. Pagi pak, maaf sedikit terlambat, ujar asistennya. Lia gak apa-apa, ini kunci motor tolong kembalikan ke pesantren saja, pinta Alvarezel. Baik pak, kalau begitu saya langsung pamit, ujar asisten pribadinya yang bernama Maxim. Lia, makasih ya Maxim. Alvarezel dan Aira kembali melanjutkan perjalanannya ke Malang, yang disetir sendiri oleh Alvarezel. Masih sakit sayang?
Tanya Alvarezel pada sang istri, mengingat betapa ganasnya dirinya tadi malam. Aira memandang ke arah Alvarezel sekilas, sedikit, tapi mas. Tadi sperenya masih bahas kita tinggal gitu aja gak apa-apa. Gak apa-apa sayang, tadi juga udah kita bersihin nodanya tadi juga udah ganti rugikan sahut Alvarezel. Aira hanya menganggukkan kepalanya, lalu ia kembali melihat ke arah jalan. Alvarezel merasakan perubahan di diri Aira sejak mereka melakukan hubungan suami istri. Aira tampak lebih diam. Kamu kenapa sayang? Tanya Alvarezel. Gak apa-apa mas, jawab Aira singkat. TTH. Di lain tempat, tepatnya di pesantren Darul Hijarah di mana itu pesantren milik Kiai Elbrahim yang bertepatan di Jogja lebih tepatnya daerah Gunung Kidul. Namun Kiai Elbrahim tinggal di daerah Sleman karena bisnisnya berpusat di sana, beliau menyerahkan urusan pesantren ke ustadz yang telah ditunjuk, namun beliau sering sekali ke sana untuk mengecek keadaan dan mengisi kajian. Hari ini Kiai Ibrahim dan Uma Anissa sedang menginap di pondok. Uma Anissa begitu gembira kala mendengar kabar dari putri keduanya yaitu Zahira. 145. Uma kenapa? Kok bahagia banget kelihatannya? Tanya Kiai Elbrahim yang baru saja pulang dari asrama. Bah, kita bakal punya cucu bah, jawab Uma Anissa. Hah? Uma hamil? Tanya Kiai Elbrahim yang sedikit tidak connect, mungkin karena ia tak percaya. Kok Uma sih bah? Hira bah. Hira hamil, jawab Uma Anissa. Serius Uma? Tanya Kiai Elbrahim memastikan lagi. Serius bah. Baru saja Hira dan Bara telepon ngabarin, jawab Uma Anissa. Alhamdulillah ma. Kita jadi Mbah Kakung dan Mbah Uti. Lia bah. Sudah tua kita ternyata, semoga kita juga mendengar kabar baik dari Aira dan Alia. Bah, sahut Uma Anissa yang mengingat pernikahan Aira dan Al dengan adiknya tidak terlalu jauh. Amin Uma, semoga ya. Tapi kita beri waktu mereka saling mengenal dulu, apalagi pernikahan mereka bisa dibilang terlalu mendadak. Lia bah, tapi di sisi lain Uma bersyukur yang menjadi mantu perempuan kita adalah Aira, yang Uma inginkan dari dulu. Saat melihat anak itu Uma sudah jatuh cinta, walau sifatnya 11-12 dengan Hira, tapi dia anak yang bekerja keras. Lia Uma, dia bukan anak yang gengsi mengerjakan pekerjaan apapun. Abah juga bersyukur dia jadi mantu kita. Di saat anak seumuran dia sibuk belajar dan bermain, dia sibuk belajar dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Abah salut sama dia. Bahkan saat sudah jadi dokter pun, ia masih mengambil job make up dan membuka toko kue ya bah. Dia juga masih memikirkan perasaan orang lain. Toko kue? Abah punya rencana buat ngerembangain toko kue Aira gimana? Uma setuju gak? Uma Anissa tampak sedikit berpikir, karena Aira bukan tanggung jawabnya namun tanggung jawab anak lelakinya. Uma Anissa begitu tahu sifat anak laki-lakinya itu, ia pasti menolak. Alvarezel dari dulu ingin memiliki istri yang hanya di rumah tak tidak bekerja. Jika Aira mempunyai cabang untuk toko kuenya pasti Aira akan lebih sibuk. Belum lagi dengan pekerjaannya sebagai dokter obgyn terbaik, banyak pasien yang ingin konsul pada mantunya itu. Abah coba tanya Al sama Aira dulu bah. Abah tahu sendiri cita-cita Al dulu bagaimana. Uma takut jika Abah tidak bertanya pada mereka terutama Al, ia akan marah bah. Lia juga ya ma. Coba nanti Abah tanya dulu sama Alnya. Uma Anissa dan Kiai Elbrahim kemudian melanjutkan obrolan mereka dan memberitahu kabar bahagia ini kepada Kiai Eldris dan juga Nyai Siti. Sedangkan Alvarezel kini masih dilada kebingungan karena sang istri hanya diam sedari tadi, lebih ke arah luar jendela. Sayang, panggil Alvarezel. 146. Aira tidak menjawab, hanya menoleh ke arah suaminya tanpa ada suara. Kamu sakit? Tanya Alvarezel mengecek kening sang istri dengan punggung tangannya. Aira hanya menggelengkan kepalanya pelan, lalu kembali menatap ke arah jendela. Alvarezel tampak menghela nafas kasar, sang istri memang sulit untuk ditebak, sedari tadi ia hanya diam saja,
Padahal semalam mereka masih baik-baik saja, tadi pagi pun mereka masih mengobrol yang tidak penting. Melihat jam menunjukkan waktu duzur dan ada tanda rest area, Alvarezel memutuskan untuk berhenti di rest area tersebut, untuk sholat dan makan. Sayang, kita sholat dan makan dulu ya. Di rest area baru kita lanjut, ujar Alvarezel. Lagi dan lagi Aira hanya menganggukkan kepalanya tanpa bersuara, yang membuat Alvarezel bingung dan tidak tenang. 147. 42. Setelah sholat duzur dan asyar, mereka melakukan jamak takdim. Aira dan Alvarezel berkeliling mencari makan dan jatuh pada warung makan Padang yang berada di rest area. Aira masih tampak iam sejak tadi hanya melanun, tanpa berbuat apa-apa. Jika ditanya Alvarezel hanya mengangguk dan menjawab seperlunya. Alvarezel yang bingung menghadapi sang istri, ia sedikit memberi ruang untuk sang istri. Ia tidak memaksa sang istri untuk bercerita apapun, ia juga tidak bertanya lagi. Hingga mereka selesai makan, wajah Aira tampak sedikit berbeda, tak selesu tadi. Sayang, panggil Alvarezel kembali yang melihat perbedaan sikap sang istri. Lia mas, jawab Aira kemudian menoleh ke arah suaminya yang berada di seberangnya. Alvarezel semakin heran, tadi ia hanya menoleh, tanpa bersuara sama sekali. Tadi kamu diam saja, karena lapar ya? Tanya Alvarezel asal, namun dengan nada pelan, ia takut salah bicara. Aira terkekeh, hehehe iya mas, habisnya tadi malam, kamu brutal banget. Aku kewalahan terus tadi, sarapannya aku enggak begitu suka, jadi aku makan sedikit, jawab Aira yang kini kembali memiliki energi untuk berbicara lagi. Alvarezel bernafas lega, namun ia juga sedikit kesal dengan sang istri yang sedari tadi mendiamkan dirinya, dan membuat dirinya bertanya apa ia melakukan kesalahan. Astagfirullah sayang, aku pikir tadi kamu marah sama aku, karena tadi malam, makannya dari tadi kamu diam saja. Ternyata kamu lapar makanya dianem aja, sahur Alvarezel. Hehehe iya maaf ya mas. Aku kalau lapar banget mau ngomong aja enggak ada tenaga, kecuali sama pasien, sahur Aira. Bisa gitu ya? Ada pengecualian? Masak mas gak ada pengecualiannya? Tanya Alvarezel. Hehehe enggak bisa, itu udah otomatis dari otak Aira, pengecualiannya hanya untuk pasien, sahut Aira. Lihat deh, mas ngalah sama pasien, ya sudah makan yang banyak, biar mas enggak didiemin lagi, sahut Alvarezel. Enggak udah kenyang mas. Ya sudah tunggu mas bayar dulu ya. Setelah selesai membayar Alvarezel mengajak ke minimarket sebentar untuk membeli minum dan beberapa camilan untuk sang istri. Mas udah mas, banyak banget camilannya, tadi katanya cuma beli minum, ujar Aira. Kala melihat banyak camilan yang diambil sang suami, hampir 2 keranjang penuh. Gak apa-apa sayang, buat camilan kamu di jalan, biar enggak kelaparan lagi, ujar Alvarezel mencubit hidung sang istri yang begitu mancung. 148. Enggak usah mas, aku udah kenyang, kamu enggak bakal aku diemin lagi. Oh ya mas, kamu udah booking penginapan di Malang? Tanya Aira tiba-tiba. Belum sih. Masih nyari juga, emang kenapa? Kamu ada rekomendasi? Tanya Alvarezel menuju meja kasir. Enggak sih, gimana kalau kita ke Jogja aja yuk mas? Aku pengen ke pesantren Aba, di sana kan suasana sejuk, adem, kita juga bisa berkebun, sahut Aira. Emang kamu pernah ke sana? Kayaknya tahu banget pesantren, ujar Alvarezel sambil mencubit gemas pipi sang istri yang sedang berdiri di sampingnya. Pernah dong, aku juga pernah tinggal dan kerja di sana waktu SMA, jawab Aira. Oh ya, kok aku enggak tahu, tanya Alvarezel. Yah mana ku tahu, aku juga enggak pernah lihat mas, aku cuma lihat Salsa dan Hasna doang. Mas sibuk soalnya, sahut Alvarezel dengan nada tengilnya. Setelah selesai membayar mereka kembali menuju ke mobil, Alvarezel kembali melajukan mobilnya. Namun kini tujuannya berubah, mereka akan menuju ke Jogja. Oh ya mas, Uma di mana ya? Tanya Aira. Alvarezel lupa Uma dan abahnya bukan tipe yang berdiam diri,
mereka sering bolak-balok Slernan dan Gunung Kidul. Kita ke Sleman dulu aja ya. Udah pasti ada salsa dan Hasna kan, baru besok kita ke Gunung Kidul gimana? Tanya Alvarezel meminta pendapat pada sang istri. Boleh mas, aku ngikut aja, kamu kalau mau digantiin nyetir bilang ya, sahut Aira. Sejak kapan kamu bisa nyetir? Tanya Alvarezel karena setahunya sang istri tidak bisa menyetir. Sebenarnya udah lama, dulu aku pernah belajar nyetir sama Kak Lukas, terus masih takut, nah kemarin waktu acara dadakan aku diajarin nyetir lagi sama Hira, jawab Aira. Mendengar nama Lukas, hati Alvarezel sedikit terbakar api cemburu, walau sang istri kini sudah miliknya seutuhnya, namun tak dipungkiri jika hubungan sang istri dan mantan kekasihnya cukup lama, tidak mungkin rasa sayangnya hilang secepat itu. Enggak, aku masih bisa nyetirin kamu, jadi biar aku yang nyetir, saut Alvarezel sedikit ketus. Aira yang menyadari ia telah menyebut nama mantannya dan perubahan nada bicara sang suami, merasa bersalah dan memilih diam takut salah bicara lagi. Sepanjang perjalanan hanya diisi dengan suara lantunan ayat suci Al-Quran yang disetel oleh Alvarezel. Sedang Aira sudah terlelap sejak tadi, Alvarezel jadi merasa bersalah karena sudah ketus pada sang istri. Ia tahu sang istri sangat sensitif dengan orang terdekat, dan sekarang orang paling dekat dengan Aira adalah dirinya. Tepat pukul 4 sore mobil Alvarezel berhenti di sebuah rumah mewah yang berada di pinggir jalan. 149. Rumah orang tuanya begitu sepi, seperti tidak ada orang, ia menekan klakson agar penjaga rumah membukakan gerbang. Oh alah Mas Al, saya kira siapa? Sebentar mas, ujar Pak Bimo satpam rumah Aba Elbrahim. Alvarezel menunggu setelah gerbang dibuka ia memarkirkan mobilnya di garasi, dan keluar dari mobil. Kok sepi banget pak? Tanya Alvarezel pada Pak Bimo. Lia mas, Aba dan Uma ke pesantren, Mbak Salsa les, tadi Mbak Hasna katanya mau ngerjain tugas sama temennya di kafe, Mas Al sendirian saja. Jawab Pak Bimo. Enggak sama istri, lagi tidur tapi, capek kayaknya jadi gak tega buat bangunin, oh ya. Pak sama minta tolong turunin koper saya ya. Pak, taruh di ruang keluarga saja, tadi saya yang bawa ke kamar, ujar Alvarezel meminta bantuan Pak Bimo. Siap mas, saya bukakan dulu pintu rumahnya, ujar Pak Bimo kemudian berlari membukakan pintu rumah. Makasih pak. Alvarezel membuka pintu penumpang, saat ingin melepas seatbelt sang istri, Aira terbangun sebelum Alvarezel sempat menggendongnya. Mas, mau ngapain? Tanya Aira dengan suara khas bangun tidurnya. Mau gendong kamu? Kamu kayak capek banget jadinya enggak tega bangunin kamu, jawab Alvarezel masih melanjutkan melepas seatbelt Aira. Saat ingin menggendong sang istri, Alvarezel dicegah oleh Aira, enggak usah mas. Aku bisa sendiri, tolak Aira yang tidak terbiasa dengan perlakuan gendong-menggendong ini. Udah kamu diam aja, aku gendong, bukan Alvarezel jika tidak ngeyel. Alvarezel tetap menggendong Aira hingga ke ruang keluarga dan Aira terus memberontak. Kenapa sih mas, orang aku bisa jalan sendiri kok protes Aira. Alvarezel kemudian duduk di samping sang istri dan memainkan tangan sang istri, bergelendotan manja. Aku minta maaf kalau tadi aku ketus, sumpah aku gak niat buat ketusin kamu, itu refleks aku cemburu. 150. 43. Aira membantu Bude Sri memasak, Bude Sri adalah pekerja di rumah Ki Elbrahim, istri dari Pak Bimo, mereka tinggal di rumah samping pas, rumah Kiai Elbrahim yang memang disediakan untuk mereka, Bude Sri terkadang bersih-bersih dibantu anaknya bernama Muti. Mutiara seumuran dengan Salsa dan sekolah dengan Salsa, semua atas permintaan Aba Elbrahim dan Uma Anissa agar Salsa ada temannya, begitupun dengan les Muti, semua biaya ditanggung oleh Aba Elbrahim. Aira gak capek Mending Aira istirahat biar Bude yang lanjutin, ujar Bude Sri. Gak apa-apa Bude, saya dari tadi juga cuma tidur kok, sahut Aira. Ya sudah kalau begitu, makasih ya.
Sudah dibantuin, sahut Bude Sri. Aira dan Bude Sri larut dengan obrolan, sedangkan Alvarezel tampak baru saja menyelesaikan mandinya. Ia keluar kamar mencari sang istri yang sedang memasak. Aduh, baunya enak banget sih, masak apa sih? Istri aku yang cantik ini, goda Alvarezel yang berjalan menuju dapur. Aduh Mas Al, jadi bucin begini, biasanya juga diam aja, ejek Bude Sri yang biasanya melihat Alvarezel banyak diam. Lialah Bude, masak istri cantik, pintar dan rajin gini dicuekin, sahut Alvarezel dengan nada tengilnya. Apa sih Mas, gak mempan gom? Aira belum selesai berbicara suara menggelegar sudah terdengar dari pintu masuk hingga ke dapur padahal jaraknya lumayan jauh. Kak Aira, teriak Salsa kala melihat mobil kakaknya terparkir di garasi. Salsa mencari Aira di ruangan keluarga, taman samping dan terakhir kamar kakaknya, ia tak menemukan sang kakak ipar. Kak Aira, where are you? Teriak Salsa mencari hingga ke ruangan makan, ia tak menemukan kakak iparnya. Aduh kebiasaan, gumam Alvarezel mendengar teriakan adik bungsunya itu. Di dapur dek, teriak Aira tak kalah kencang, yang membuat Bude Sri terkejut. Hehehe maaf Bude, ujar Aira. Jangan kaget Bude 11-12 sama Hira, Salsa ya setara sama Hasna agak kalem dikit, tapi dikit doang, sahur Alvarezel yang memang ia melihat sifatnya seperti adik keduanya yaitu Hasna. Walau barbar tapi mereka ada sisi kalemnya, berbeda dengan Zahira dan juga Salsa yang tidak tahu tempat jika sudah mengobrol atau bercanda. Kak Aira, teriak Salsa kemudian menghampiri Aira dan memeluknya.